Aksi pencurian spion mobil mewah terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menggasak 2 spion sekaligus saat kendaraan terparkir di dalam rumah. Korban pun langsung melaporkan kasus ini ke Mapolsek Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pencurian spion mobil mewah terekam CCTV yang terpasang di rumah korban di Komplek Pondok Pekayon Indah, Bekasi, Jawa Barat. Aksi kedua pelaku ini pun terbilang nekat. Meski alarm kendaraan sempat berbunyi, namun kedua pelaku tetap melanjutkan aksinya. Ya, ada 2 spion, cuman yang sebelah kiri itu kelihatannya dia nggak sempurna nyolongnya gitu ya. Yang sebelah kiri nggak sempurna, karena ada alarmnya bunyi keras, terus dia lari. Kemudian orang warung situ juga katanya negur tapi dia malah teriakin kasar itu lah. Mereka sambil lari ke atas, udah langsung hilang. Pencurian spion mobil di perumahan Pondok Pekayon ini diketahui sudah beberapa kali terjadi. Kondisi jalan sepi ditambah minimnya pengawasan diduga menjadi sasaran kawanan pelaku kriminalitas dalam menjalankan aksinya. Dugaan sementara kedua pelaku adalah kawanan profesional pencuri spion kendaraan. Kasus pencurian ini masih ditangani Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat menghindari razia, sejumlah pebalap liar di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tabrakan beruntun. 2 orang luka parah dan puluhan motor disita polisi. Ratusan peserta balap liar yang tengah berkonvoi sontak berhamburan saat melihat kedatangan tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, tabrakan beruntun tak terhindarkan saat mereka berusaha kabur meninggalkan Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Polisi kemudian mengevakuasi puluhan kendaraan yang berhamburan di jalanan. Kendaraan yang sempat diamankan, yang mana kendaraan-kendaraan yang sementara kecelakaan atau tabrakan sekitar puluhan kendaraan, kemudian diserahkan ke Polsek Panakukang untuk ditindaklanjuti. Para pemilik kendaraan ini diberi sanksi tilang dan kendaraannya ditahan selama 3 bulan. Akibat peristiwa ini, 2 korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Petugas Polsek Metro Menteng menangkap 2 remaja terduga pelaku aksi tawuran antar geng motor yang disiarkan secara langsung di media sosial. Kedua pelaku yang bertindak sebagai admin media sosial geng motor diringkus di lokasi yang berbeda. Jajaran Satreskrim Polsek Metro Menteng mendatangi kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Talang Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengamankan seorang remaja yang diduga pelaku tawuran geng motor yang disiarkan secara langsung di media sosial. Petugas kemudian memburu dan meringkus pelaku lain yang tengah asik nongkrong di pinggir jalan. Kedua remaja ini diduga bertindak sebagai admin akun media sosial milik geng motor yang menyiarkan secara langsung aksi tawuran antar geng motor. Kita amankan sementara dari hasil lidik kami harusnya 9 orang, namun demikian baru kami menangkap 2 orang. 2 orang ini memang dia sebagai admin daripada geng motor mereka gitu. Selain mengejar 7 anggota geng motor lainnya, polisi juga akan membongkar akun media sosial milik geng motor yang kerap melakukan aksi tawuran sambil menyiarkannya secara langsung di media sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya, aksi geng motor All Star di Serang, Banten juga menghebohkan dunia maya. Pelaku sengaja memblokade lampu merah dan pamer senjata untuk memprovokasi geng lainnya. Inilah aksi geng motor yang viral saat memblokade jalan di kawasan Serang, Banten. Setelah viral di media sosial, geng motor yang kerap meresahkan pengguna jalan dibekuk polisi.
Dari penangkapan, polisi menyita senjata tajam dan handphone yang digunakan pelaku sebelum beraksi. Aksi geng motor All Star ini sedianya sebagai balasan dan unjuk kekuatan terhadap geng motor lainnya. Setelah satu persatu anggotanya ditangkap, polisi menetapkan 4 anggota geng motor sebagai tersangka kepemilikan senjata dan penghasutan. Pemuda berinisial E, D, dan A dijerat pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang kepemilikan senjata tajam. Sedangkan ketua geng motor All Star berinisial A dijerat pasal 160 atau penghasutan. Sejauh ini sudah 19 pemuda yang ditangkap akibat terlibat dalam aksi viral itu. Sementara 15 orang yang tidak ditetapkan tersangka dijerat Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang penanggulangan COVID-19 di Provinsi Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Berebut lahan parkir, 2 ormas di Tangerang Selatan terlibat bentrok. Aparat gabungan Polsek Serpong dan Satpol PP pun akhirnya menyegel lahan yang jadi sengketa. Bentrokan antar 2 kelompok ormas pecah di Jalan Geraha Raya dan Bayangkara, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. 2 kubu saling serang dengan benda tumpul hingga senjata tajam. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Upaya polisi yang membubarkan bentrokan tak membuahkan hasil. Diduga bentrokan dipicu sengketa penguasaan lahan parkir. Akibat bentrokan, lalu lintas dari arah Geraha Raya menuju Ciledug maupun arah sebaliknya sempat macet panjang. Buntut bentrokan, aparat gabungan Polsek Serpong dan Satpol PP akhirnya menyegel lahan yang jadi sengketa. Terlebih setelah ditelusuri, lahan tidak mempunyai izin usaha. Satpol PP melanjutkan penindakan dengan tegas terkait dengan tempat usaha ini. Jadi dia sudah melakukan kegiatan sebelum memiliki izin operasional. Dan kita segel, kita polis lain, didampingi oleh aparatur dari kepolisian. Untuk selanjutnya kita pasang juga polis lain dan yang bersangkutan pelaku usahanya kita panggil. Sebelumnya, sebuah lahan yang rencananya akan dibangun stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Bayangkara menjadi rebutan antar sejumlah ormas. Rebutan lahan memicu bentrokan yang menyebabkan sejumlah orang terluka. Pemirsa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur membubarkan kegiatan Diklat Pancasila pasca tewasnya 2 mahasiswa peserta Diklat. Pihak universitas akan memberi tindakan tegas pada mahasiswa yang terlibat. Ayo Risa, Julna Risa. Ayo semangat Jul. Semangat. Pihak Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur menyatakan kegiatan Diklat pencaksilat ilegal tanpa izin universitas. Setelah mendengarkan hasil penyidikan Satreskrim Polres Batu terkait temuan unsur pidana dalam proses Diklat, pihak universitas akan memberi sanksi tegas pada mahasiswa yang terlibat. Akan segera mendalami apa yang telah didapatkan data oleh kepolisian untuk memberikan sanksi akademik kepada mereka yang terlibat secara langsung berkenaan dengan tadi disampaikan persoalan kelalaian yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Diklat pencaksilat yang digelar di Bumi Perkemahan Coban Rais, Kota Batu pada pekan lalu berbuntut panjang. 2 dari 41 peserta yang mengikuti Diklat meregang nyawa. 2 mahasiswa tersebut adalah Miftah Rizky Pratama asal Bandung, mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah, dan Faisal Latiful Fakri asal Lamongan, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Selain tidak mendapat izin dari universitas, kegiatan Diklat yang digelar juga tidak mengantongi izin dari kepolisian dan juga Satgas COVID-19. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih memburu perampok yang menggasak 3,7 kg di toko emas di Banyuwangi, Jawa Timur. Pemilik toko emas mengaku mengenali salah satu perampok dan mempunyai masalah utang piutang dengan perampok tersebut. Empat perampok masuk ke dalam toko emas yang berada di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Keempat perampok ini langsung mengambil perhiasan emas di etalase. Pemilik dan karyawan toko ketakutan karena mendapat ancaman dari para perampok. Para perampok berhasil menggasak 3,7 kg emas seharga 2 miliar rupiah.
1 dari 4 perampok dikenali pemilik toko yang diakuinya merupakan rekan bisnis. Pemilik toko mengaku mempunyai masalah utang piutang dengan salah satu perampok. Ya, paksa masuk. Yang satunya kan jaga ndek pintu. Yang 3 itu masuk ngambil barang-barang itu. Ngambil barang-barang. Dimasukkan dalam apa? Plastik kresek. Ya. Kamu jangan kunci pintu itu, nanti saya tembak kepala kamu gitu. Setelah ada ancaman itu? Ya saya lari masuk. Takut? Ya. Yang satu saya tahu kenal yang satu, tapi yang lainnya saya nggak sempat melihat. Saya yang tahu cuma satu, terus yang satu saya cuman lihat di video semua. Katanya ada anak buahnya jenengan yang sempat diancam. Iya. Hingga kini polisi masih memburu para perampok yang terekam kamera pengawas. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sengketa lahan hingga penutupan akses jalan keluar masuk rumah di kawasan Ciledug, Kota Tangerang belum menemui titik terang. Pemerintah daerah terus berupaya untuk memediasi kedua belah pihak. Hingga hari ini belum ada titik terang dari penutupan akses jalan rumah di kawasan Ciledug, Tangerang. Ahli waris rumah sebelumnya dengan pemilik rumah belum mau untuk dimediasi. Lurah Tajur, Kecamatan Ciledug, Sakri mengatakan kronologi kejadian diawali dari pemilik rumah sebelumnya melelang rumah di bank. Kemudian dibeli oleh ahli waris pemilik rumah saat ini dengan adanya jalan di depannya yang bersertifikat. Namun pada tahun 2019, ahli waris pemilik rumah sebelumnya ingin kembali membeli rumah, namun tidak mendapat persetujuan dari ahli waris pemilik rumah saat ini. Pihak kelurahan setempat juga tidak menyetujui adanya pembangunan tembok. Tapi kita berusaha sebang mungkin, dan dari pihak keluarga itu, terjadinya permasalahan ini kita udah berapa kali mediasi. Kita panggil ke kelurahan, 3 kali kita panggil, tidak hadir. Ya, yang namanya itu dipanggil ke kecamatan. Pak Camat, mediasi juga Pak Camat kita. Karena saya sebagai lurah lapor dong dengan pimpinan ya. Pimpinan, Pak, gimana nih permasalahan ini? Bisa selesai enggak? Karena kita udah mediasi, orang yang hadir. Mungkin dengan Pak Camat hadir kali. Kita hadir dulu dengan Pak Camat. 3 kali juga. Sama, enggak hadir juga, Pak. Sementara itu, pemilik rumah Hadianti mengaku sudah melaporkan kasus ini ke polisi, namun belum mendapat kepastian. Ya pertama dari Polsek, dari Polsek, Polres semua sudah. Tapi agak lambat ya, sampai 1 bulan. Saat ini kasusnya ditangani pemerintah Kota Tangerang untuk bisa dimediasi kembali. Pemilik rumah berharap polemik yang terjadi dapat segera selesai agar bisa kembali beraktivitas dengan normal. Dari Tangerang, Banten, Kevin Pakan, Enggar Bagus, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Ditutupnya akses jalan akibat sengketa lahan juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Adanya sengketa lahan membuat pihak yang merasa memiliki hak atas lahan membangun tembok dan menutup akses jalan. Empat rumah warga Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, ditutup akses jalan untuk keluar masuk rumah. Hal ini terjadi diduga karena warga yang menutup kalah dalam pilkada serentak pada Desember 2020 lalu. Sudah lebih dari sepekan akses jalan didirikan bangunan permanen untuk rumah. Tanah yang dibangun sebelumnya sempat dijual kepada tetangganya untuk akses jalan. Untuk beraktivitas, warga terpaksa harus melalui selokan air. 4 rumah yang terisolir yakni milik Soeharto, Kismanto, Agus, dan Amsori. Sementara itu, seorang buruh pasar di Praia Tengah, Lombok, Nusa Tenggara Barat harus membayar 5 juta rupiah karena tempat tinggalnya diklaim milik orang lain. Tidak hanya itu, akses jalan ke rumah mereka ditutup tembok tinggi sehingga terpaksa menggunakan tangga darurat. Awalnya pihak yang mengklaim menyebut tanahnya mau dibayarkan 30 juta rupiah. Namun setelah dimediasi oleh pihak kelurahan, ia diminta membayar 5 juta rupiah. Di Simalungun, Sumatera Utara, akses jalan rumah Hilderia lansia 73 tahun ditutup tembok oleh Polres Simalungun. Rumah nenek ini pun akhirnya terkepung tembok. Hilderia dan keluarga harus memanjat tembok setinggi 2 meter untuk keluar beraktivitas. Polisi membangun tembok karena alasan keamanan di sekeliling asrama. Sebab rumah Hilderia terletak persis di belakang asrama polisi dan akses jalan asrama.
Sebelumnya Polres Simalungun telah menyurati Hilderia untuk mengosongkan lahan yang ternyata masih lahan Polres. Namun Hilderia tidak kunjung pindah. Tim Liputan iNews melaporkan.